Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan selalu hadir dan kita rasakan dalam kehidupan hari lepas hari. Hari ini Rabu 4 Agustus tahun 2021. Kita dipertemukan kembali dalam agenda ngopi atau ngopeni ati. Mari kita menyiapkan hati kita dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang menjadi sumber kehidupan kami, yang senantiasa berkenan menjaga dan merawat hati kami, untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, untuk tetap terarah hanya kepada Tuhan. Bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali dipersatukan, untuk kami dapat sejenak memuji dan mengagungkan nama Tuhan, untuk kami boleh merawat hati kami dengan kebenaran sabda Tuhan. Izinkanlah ya Bapa kami untuk kembali menemukan kebenaran itu, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan dan pegangan dalam melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar
negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bacaan kita hari ini ada di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15, yang demikian bunyinya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Berbahagialah setiap kita yang menerima kebenaran sabda Tuhan ini dan yang memeliharanya, bahkan hidup di dalamnya hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ngopi kali ini adalah ngopi pertama di bulan Agustus. Bulan Agustus tentu adalah bulan yang sangat spesial bagi kita. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, selama kurang lebih 1 bulan ke depan, kita akan kembali belajar untuk mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan ketika mereka akhirnya boleh memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahun ini, tahun 2021, adalah ulang tahun yang ke-76. Ada gelora nasionalisme, adalah gelora semangat kebangsaan yang terus ditumbuhkan untuk menghargai tentu para pahlawan. Tetapi terlebih daripada itu, untuk menghargai bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah Tuhan yang layak untuk kita pertahankan, yang layak untuk kita tumbuh kembangkan semangat ini bagi generasi berikut. Terlebih kita tahu bahwa sebagai bangsa kita pun terus berjuang menghadapi berbagai macam goncangan-goncangan, baik yang berasal dari intern kehidupan bangsa kita maupun yang berasal dari luar sana. Pada bulan yang sama,
Bukan hanya sekedar semangat nasionalisme kita, tetapi juga semangat menggereja kita. GKI boleh merayakan penyatuan GKI yang ke-33. Sinode wilayah Jawa Timur, Sinode wilayah Jawa Tengah, dan Sinode wilayah Jawa Barat tidak lagi berbicara tentang keakuan semata. Tidak lagi berbicara, tidak hanya semata-mata berbicara tentang ini aku. Tetapi ada sebuah komitmen berbicara tentang sebuah semangat kebersamaan. Maka ketiga sinode itu pun menyatakan bersatu. 33 tahun adalah sebuah perjalanan yang sangat menggembirakan. Namun sekaligus, di dalam semangat menggereja kita sebagai bagian dari GKI Bojonegoro, tahun ini kita pun merayakan ulang tahun yang ke-55. Ya, sebuah perjalanan panjang juga, di mana iman atau benih-benih iman itu boleh semakin tumbuh menjadi sebuah komunitas orang percaya sampai dengan saat ini. 55 tahun adalah hal yang indah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ketika berbicara tentang bangsa, kita berbicara tentang kebersamaan di tengah-tengah keberagaman. Ketika berbicara tentang gereja, kita pun juga sama. Berbicara tentang kebersamaan di tengah-tengah kepelbagaian. Semuanya tidak lagi berbicara tentang keakuan. Tidak lagi semata-mata hanya berbicara tentang pokoknya aku ngene, tidak. Tetapi semuanya berbicara tentang bagaimana perbedaan demi perbedaan yang ada itu dihayati sebagai sebuah anugerah, dihayati sebagai sebuah modal untuk merawat bangsa, juga untuk merawat gereja. Hari ini, ketika kita bersama-sama membaca kesaksian Rasul Paulus, dia menyatakan bahwa surat ini ditulis ketika ia sedang berada di dalam penjara. Ketika sebenarnya oleh sebagian orang terlebih layak untuk dia berbicara tentang dirinya sendiri. Terlebih layak dia berbicara tentang pementingan dirinya sendiri. Tetapi nyatanya dia tetap berbicara tentang umat. Satu hal yang ia gemakan, ada beberapa. Ada beberapa hal yang ia gemakan di sana. Apa saja itu? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di kota Efesus, Rasul Paulus menemukan bahwa jemaat mereka adalah jemaat yang penuh dengan keberbahagiaan. Ketika melihat realitas yang ada, Rasul Paulus menemukan di sana ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Masing-masing orang dengan karunia dan talenta pelayanan yang berbeda-beda. Masing-masing orang punya latar belakang dan kecakapan sebagaimana Tuhan telah menganugerahkan. Tetapi keberbahagiaan pelayanan itu, Rasul Paulus, semuanya berasal dari Tuhan. Hanya Tuhan yang memberikan. Sumbernya tetap satu. Terus kemudian yang kedua, Rasul Paulus juga dikatakan betapapun masing-masing memiliki kecakapan dan keistimewaan. Betapapun masing-masing memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan umat. Tetapi toh peran-peran itu berfungsi atau bertujuan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Memperlengkapi jemaat Tuhan. Memperlengkapi supaya mereka tetap bisa bertumbuh di dalam imannya. Ya, memperlengkapi itu berarti bukan yang utama. Memperlengkapi itu berarti mengindikasikan adanya sesuatu yang lebih utama. Memperlengkapi berarti mensyaratkan bahwa dia bukanlah yang utama. Dan dia membutuhkan peran daripada yang lain. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Karunia-karunia yang berbeda-beda dan beragam itu memiliki tujuan, dikatakan untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya, tujuan utama yang harus juga dipikirkan oleh masing-masing pihak adalah bagaimana tubuh Kristus, bagaimana kesatuan umat itu tetap mengalami sebuah pembangunan.
yang seutuhnya, pembangunan yang sempurna. Hingga mereka mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Mereka memiliki kedewasaan yang penuh dalam Kristus. Mereka memiliki tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Hingga mereka tidak lagi seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai rupa pengajaran, oleh berbagai permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Menarik bukan? Pembangunan tubuh Kristus itu bermuara kepada sebuah kesatuan antara iman dan pengetahuan tentang Allah. Pembangunan tubuh Kristus itu bermuara supaya setiap pribadi-pribadi yang ada semakin dewasa di dalam imannya. Sehingga mereka tidak lagi seperti anak-anak yang gampang diombang-ambingkan. Ya kalau yang mengombang-ambingkan itu benar lah, kalau salah. Apalagi diwarnai dengan sebuah permainan manusia yang licik, permainan manusia yang menyesatkan. Dan yang terakhir dikatakan, dengan demikian, sesungguhnya tubuh Kristus atau jemaat akan terus bertumbuh ke arah Kristus. Dia yang adalah kepala. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat dan menemukan. Di tengah-tengah keberagaman jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan, mari temukan, masing-masing pihak memang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Tetapi masing-masing pihak itu memiliki peran untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan jemaat harus tetap mampu mengalami sebuah pertumbuhan. Semakin satu, semakin dewasa, semakin kokoh, sehingga semakin kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan dan godaan. Pertanyaan sekarang adalah, sebagai bangsa Indonesia yang sudah merayakan atau akan merayakan ulang tahun yang ke-76, sudahkah kita semakin dewasa? Sudahkah kita semakin mampu menjaga identitas bangsa sehingga tidak mudah diguncangkan oleh berbagai macam persoalan? Sebagai gereja, sudahkah kita mampu merawat keanekaragaman dan keberbahagiaan yang ada di dalamnya? Menerima dan memahami satu dengan yang lain sebagai sebuah potensi untuk saling memperlengkapi. Kita tahu tantangan gereja, tantangan bangsa begitu besar. Tetapi kita percaya Tuhan sudah menyediakan bekal yang baik untuk menghadapinya. Keragaman kasih karunia dan kerelaan dan kesetiaan untuk terus saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Bila dengan sabda Tuhan ini, kita mampu untuk menghadapi, kita mampu untuk melewatinya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur karena persiaran hidup kami boleh memasuki bulan Agustus. Bulan yang syarat dengan semangat nasionalisme. Bila kami boleh terus diingatkan untuk merawat anugerah kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. Kami boleh merawat bangsa ini dengan kesediaan untuk saling menghargai dan menghormati. Dalam kesediaan untuk saling menerima dan saling memperlengkapi dengan segala potensi yang ada. Kami bersyukur karena sebagai gereja, kami boleh bersiap memasuki bulan-bulan yang penuh dengan rahmat Tuhan. Ketika kami boleh merayakan 33 tahun penyatuan GKI. Kami boleh merayakan 55 tahun perjalanan GKI Bojonegoro. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh merawat semangat menggereja kami. Supaya kami tetap semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Di tengah-tengah tantangan dan cobaan yang ada. Kami bisa saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Tidak saling mengingkari potensi dan keanekaragaman yang ada. Tetapi justru merawat dan menemukan dan merawat setiap potensi-potensi yang ada. Meskipun berbeda satu dengan yang lain. Karena ketika kami mampu menerimanya, kami mampu menghargainya, kami mampu mengelolanya, maka itulah modal utama
untuk kami boleh menjaga gereja kami, untuk kami boleh mengembangkan gereja kami semakin dewasa dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam kelicikan dan permainan palsu manusia. Saat ini kami mau mengingat rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh. Tuhan berkati mereka, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang sakit maupun berada di dalam usia lanjut. Berkati untuk Ibu Endang Berti, Ibu Siti Utami, berkati untuk Bapak Lahang Sirait, juga berkati setiap umat-Mu yang lain, terlebih tenaga medis yang boleh merawat dan mendampingi mereka. Kami berdoa pula untuk setiap aktivitas gerejawi kami ya Tuhan. Engkau menolong supaya semuanya tetap dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai di daerah. Berkati mereka dengan sebuah semangat untuk bisa mengabdi dan melayani, sehingga kami boleh bersama-sama bergandengan tangan keluar dari pandemi COVID-19 dengan segala dampak-dampak yang ada. Kami mengingat anak-anak kami, di mana mereka harus belajar secara mandiri atau secara online. Tuhan memberkati mereka. Mampukan kami sebagai orang tua untuk boleh mendampingi dengan baik. Mampukan kami sebagai orang tua untuk boleh merawatnya dengan penuh cinta kasih, sehingga mereka boleh menyongsong masa depannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ada begitu banyak doa dan harapan yang ingin kami ungkapkan di hadapan Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan terlebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Oleh karena itulah ya Tuhan, dengarkanlah setiap doa-doa pribadi kami berikut ini. Terima kasih ya Bapa. Seluruh doa dan permohonan kami ini kami alaskan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Mari terus kita merawat iman kita, merawat hati kita, supaya kita mampu merawat bangsa dan gereja kita. Tuhan memberkati.